Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada saat malam hari ini Saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita istirahat tidur Saudara, kita arahkan hati dan pemikiran kita untuk pendengaran kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Lah yang memberikan kekuatan. Dari firman-Lah kita menerima hikmat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapilah pendengaran kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa kami terima dan bisa kami aplikasikan di setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudara yang berada di luar negeri, baik yang ada di Indonesia, saudara-saudara yang dari Filipina, Singapura, Timor Leste, dan negara-negara yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, malam hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, kasih Allah, kasih Tuhan adalah kasih yang memberi bukti. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa hal mengenai kasih yang kita boleh dengarkan dalam renungan pada saat malam hari ini. Yang pertama, kasih Tuhan adalah kasih yang memberi bukti, saudara. Setiap hal di kehidupan ini perlu namanya bukti. Benar ya Bapak Ibu ya? Orang disebut melanggar harus ada bukti. Suatu perkara bisa diadili di pengadilan jika ada bukti. Bahkan aparat penegak hukum baru bisa mentersangkakan seseorang jika sudah mengantongi paling sedikit 2 alat bukti. Mengapa kasih perlu bukti? Saudara pernah dengar lagu Kalau Bukan Kasih? Kalau bukan kasih, surga hanya impian. Tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih, surga hanya cerita. Saudara dikasihi Tuhan, kalau bukan kasih, surga hanya cerita. Pengarang lagu ini meyakini bahwa hanya karena kasih Tuhanlah kita bisa sampai ke surga. Surgalah bukti dari ujung kasih Tuhan itu, saudara. Sebagai bukti dari kasih Tuhan, Yesus yang Tuhan itu mau datang ke dunia. Amin. Mengambil rupa menjadi manusia. Dia yang bersemayam di sorga mau turun ke dunia. Dia yang adalah Sang Pencipta rela menjadi manusia. Dia yang maha mulia dia menjalani hidup secara sederhana. Dia yang memegang kunci sorga bersedia dihina, saudara. Dia yang menciptakan kehidupan, mau memberikan hidupnya demi menyelamatkan manusia. Haleluya. Kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata, saudara. Kasih yang memberi bukti, bukan sekedar janji. Kasih yang menyodorkan fakta, bukan sepenggal cerita.
kasih memang tidak boleh sekedar emosi, tetapi perlu dibuktikan dengan aksi atau perbuatan. Kasih tidak berhenti sebatas ucapan, tetapi harus nampak dalam tindakan. Saudara dikasihi Tuhan, kematian Yesus adalah puncak bukti kasih Tuhan. Tidak ada orang yang mau mati ganti orang lain, saudara. Sulit mencari orang yang mau mati demi keselamatan orang lain. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Kasih kita kepada sesama banyak kali berhenti hanya di kata kasihan. Begitu kira-kira. Saudara dikasihi Tuhan. Semuanya Dia jalani karena Dia sangat mengasihi kita. Salib menjadi bukti yang nyata Tuhan rela menderita. Semua dilakukannya hanya dan demi kasih. Lalu bagaimana respon kita? Pertanyaan yang perlu dijawab, saudara. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi bagi saudara. Maukah saudara seperti Dia naik ke kayu salib? Maukah kita seperti Dia naik ke kayu salib? Memaku semua emosi negatif, memaku semua nafsu dunia, memaku semua perasaan yang meraja dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, raih kasih Tuhan dan kita akan merasakan perubahan. Puji Tuhan. Lalu yang selanjutnya, saudara. Yang selanjutnya, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang isinya selalu baik. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang isinya selalu baik. Puji Tuhan. Setiap pemberian akan bernilai tinggi, saudara, jika isinya berguna. Dan yang menerima pasti akan senang, saudara. Yang menerima akan pasti senang. Memang berguna atau tidak sangat bergantung dari sudut pandang dua sisi. Bagi seorang anak kecil, ia akan senang saat menerima es krim, walaupun kala itu ia sedang sakit batuk. Pemberi yang baik tentu saja tidak akan memberikan yang bisa berkaitan atau berakibat buruk bagi yang menerimanya. Puji Tuhan. Bapa kita adalah pemberi yang baik. Tuhan atau Bapa kita tidak akan pernah memberikan apapun yang bisa membawa dampak negatif bagi yang menerimanya. Amin. Seperti yang disampaikan dalam Matius 7 ayat 9 sampai 10, demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saudara dikasihi Tuhan, banyak anak Tuhan yang salah paham tentang pemberian ini, saudara. Saat ia menghadapi tekanan hidup, yang dimintanya hanya berdasarkan bagaimana ia bisa segera bebas, bagaimana beban yang dipikulnya terlepas. Tuhan menegaskan
bahwa Dia adalah pribadi yang paling tahu pemberian apa yang paling cocok buat kita. Saudara, Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah pribadi yang paling tahu pemberian apa yang paling cocok buat kita. Puji Tuhan. Sampai Tuhan membandingkan dirinya dengan ayah duniawi. Dalam Matius 7 ayat 11 ini, saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan lebih tahu kebutuhan yang tepat untuk saudara. Tuhan lebih tahu kebutuhan yang tepat untuk kita. Tuhan yang adalah Allah Maha Tahu. Dia sangat paham dengan kondisi saudara, kekuatan saudara dalam menghadapi persoalan. Jangan keliru menilai Tuhan. Pada waktu kita terpojok, jangan punya anggapan Tuhan tidak peduli dengan kita, saudara. Dia punya waktu yang paling baik, kapan harus menolong kita. Seperti firman yang tertulis dalam Roma, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Roma 12 ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita ingat baik-baik. Tuhan memang tidak memberi semua yang kita minta, tetapi Tuhan pasti memberi apa yang perlu. Saudara dikasihi Tuhan, saya ulang kembali. Tuhan memang tidak memberi semua yang kita minta, tetapi Tuhan pasti memberi apa yang kita perlu. Bukan saja Dia memberi apa yang kita perlu, tetapi yang terbaik itu yang diberikan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang boleh berkarya di dalam setiap hidup kami. Amat terlebih bagi pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat untuk kami tetap berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan lurus berjalan sesuai firman Tuhan. Urapilah setiap kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, yang mendengarkan renungan pada saat malam hari ini, yang sebentar akan istirahat tidur. Biarlah pimpinan kasih kuasa Roh Kudus Tuhan, perlindungan Tuhan yang memagari setiap langkah, setiap keberadaan mereka dimanapun berada pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang melingkupi, menjaga, membungkus setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir bagi setiap
pribadi lepas pribadi kami, keluarga lepas keluarga kami. Engkaulah jawaban atas setiap pergumulan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan, dan campur tanganlah Tuhan selalu bagi setiap isi hati Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, apabila ada yang mengalami sakit ya Tuhan, pada saat malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah berdoa, kita yakin dan percaya perlindungan, pertolongan, dan pemagaran Tuhan yang menyertai istirahat kita pada saat malam hari ini. Dan sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, apabila diberkati dengan renungan pada saat malam hari ini, boleh membagikan renungan ini kepada teman-teman kerabat kita, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diberkati. Kita buat sosial media kita menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.